wabarakatuh. Saya Rina Ekawati SPD, NIM F4351221016, nomor UKG 201502605765, Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Pendidikan Bahasa Indonesia kategori 1 Universitas Tanjung Pura tahun 2022 mengadakan PPL Siklus 2 di SMP Negeri 3 Sukadana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya pagi hari ini? Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Masih ada? Darwin? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, ayo Bang, Abang dulu belajar tentang apa Bang kita kemarin Bang? Cerpen. Apa? Cerpen, oke. Kita belajar tentang teks tanggapan untuk hari ini ya. Titik 8, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan berupa kritikan, sanggahan, pujian yang didengar dan dibaca. Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan, kita menggunakan pendekatan saintifik di sini ya, dan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kalian diharapkan dapat 1. Menganalisis struktur teks tanggapan dengan tepat. Terus yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan teks tanggapan dengan tepat. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, merancang teks tanggapan berupa pujian atau kritikan dengan tepat. Yang terakhir, tujuan kita yang terakhir, menulis teks tanggapan berupa pujian atau kritikan dengan tepat. Manfaatnya ya. Yang pertama di sini untuk mengetahui informasi mengenai teks tanggapan berupa pujian atau kritikan. Nah, manfaat yang kedua dari pembelajaran ini harusnya mampu memberikan tanggapan secara kritis. Ada materi reguler yaitu berupa faktual. Nanti akan Ibu sajikan contoh teks tanggapan. Terus ada materi konseptual di situ. Nah, ada struktur teks tanggapan, materi yang prosedural di situ. Nanti ada langkah-langkah dalam menulis teks tanggapan. Nah, oke, Ibu akan menyuruh kalian dulu melakukan literasi membaca ya mengenai teks tanggapan yang ada di struktur. Yang pertama dari teks tanggapan adalah evaluasi. Nah, struktur ini berisi pernyataan umum ya mengenai apa yang akan disampaikan penulis di dalam teks. Struktur yang kedua apa? Deskripsi. Ya, deskripsi teks. Nah, pada bagian ini disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Nah, struktur yang terakhir ini berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya di dalam teks tanggapan juga ada kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks tanggapan. Nah, cirinya di sini ada kalimat kompleks. Apa kalimat kompleks itu? Kalimat kompleks adalah kalimat yang identik dengan adanya ibu kalimat dan anak kalimat. Kompleks di sini dalam artian kalimat yang terdiri dari 2 verba dan 2 struktur. Untuk jenis kalimat teks tanggapan yang kedua itu adalah kalimat berupa kritikan. Nah, kalimat kritikan di sini yaitu kalimat yang isinya pendapat disertai dengan alasan baik atau buruknya suatu hal ya. Tampilkan contoh kita kalimat mengkritik di sini yaitu penampilan kamu malam ini sudah bagus. Hanya saja pemilihan kostum yang
yang kamu gunakan kurang cocok dengan postur tubuh. Nah, ini langkah-langkah dalam menulis teks tanggapan, ada 6. Yang pertama di sini tentukan dulu tema teks tanggapan yang akan disusun. Jadi mencari temanya dulu tentang apa ya. Yang kedua, kembangkan tema tersebut menjadi kalimat-kalimat dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, susun dan gabungkan kalimat tersebut sehingga menjadi teks tanggapan yang urut dan logis. Yang keempat, kalian harus cermati lagi, teliti lagi kembali teks tanggapan yang sudah kalian susun itu, apakah penggunaan bahasanya sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan atau tidak ya. Nah, yang kelima di situ, setelah teks tanggapan hasil kerja kelompok selesai, kalian boleh meminta guru atau temanmu untuk membacanya ya. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir atau yang keenam, perbaiki teks hasil kerja tersebut sesuai dengan saran atau masukan dari guru atau teman kalian ya. Teks tanggapan berupa pujian bisa kalian lihat di sini, di salin dia yang ibu tayangkan di sini. Nah, contoh di sini ada contoh lukisan Avandi. Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh teks tanggapan berupa pujian ya. Bisa bacanya, bisa dilihat. Oke, nah ini adalah contoh teks tanggapan berupa pujian. Ada lagi nih. Nah, ini contoh teks tanggapan berupa kritikan, berisi kritikan ya. Sampah plastik yang memprihatinkan. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, sudah paham semuanya ya. Jadi nggak ada strukturnya teks tanggapan itu, ada unsur atau ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Nah, kalian pun sudah melihat contoh-contoh dari teks tanggapan yang berupa kritikan itu seperti apa, yang berupa pujian itu seperti apa, kalimat kritikan seperti apa, kalimat pujian seperti apa. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah sekarang kita lanjut tugas ya. Ada tugas untuk kalian, nanti akan ibu bagikan LKPD-nya, tapi sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Nah, karena pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran program based learning atau PBL, nah kalian nanti akan ibu berikan satu permasalahan yang harus kalian selesaikan di dalam kelompok kalian. Sekarang kita mulai berhitung ya untuk membantu kelompoknya. Mungkin dari kakak dulu kak, mulai. Yang keras suaranya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan dikerjakan. Pertama, struktur konteks. Bahaya terbesar dari virus ini adalah. Oke, sudah untuk kelompok ini ada masalah? Sudah ditemukan strukturnya? Kalian cari strukturnya dulu ya. Nah, bang, kak. Oke. Strukturnya sudah ketemu? Sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, sehingga unsur kebahasaan ya. Oke. Sudah selesai semua kerja kelompoknya? Ya. Berarti sekarang waktunya kita mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alridho Fatur Rahman, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menganalisis struktur teks tanggapan pandemi COVID-19 di Indonesia dan unsur kebahasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova, perwakilan dari kelompok 1.
Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur, konteks, paragraf 1, bukti kutipan kalimat. Pandemi COVID-19 tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Alfaris. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Struktur. Pertama, konteks. Pada paragraf 1, bukti kutipan kalimat. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Aulia, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Struktur konteks paragraf 1. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Sofia mewakili kelompok 5 untuk berpresentasi tentang teks tanggapan yang berjudul Pandemi COVID-19 di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 2, yaitu di sebelah saya. Oh iya, oke. Apa Bang? Tanggapannya Bang? Sudah baik, struktur teks tanggapan sudah lengkap, Ya. unsur kebahasaan sudah lengkap, jadi berarti? sempurna. Oke. Perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Sudah baik, hanya saja struktur teks tanggapan yang dibahas masih kurang lengkap. Dari hasil kerja kelompok kawan-kawannya ya, ada yang memang ada yang sudah sempurna, sudah lengkap strukturnya ya. Kita kan di situ kita membahas teks tanggapan yang berjudul COVID-19. Nah, dari situ dia terdapat struktur dan unsur kebahasaan yang ada. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi teks tanggapan yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran ini terdapat kaidah kebahasaan. Teks tanggapan terdiri dari satu kalimat kompleks, 2 konjungsi temporal, dan 3 rujukan referensi. Kesimpulan saya dari pembelajaran teks tanggapan ini ada teks tanggapan yang berupa pujian dan teks tanggapan yang berupa kritikan. Setelah kita menyimpulkan, kita harus bisa merefleksi. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada nggak yang bisa? Oke Kak, silakan Kak. Apa Kak menurut Kak pembelajaran kita pada pagi hari ini Kak? Menurut saya pembelajaran tentang teks tanggapan ini sangat menarik. Saya jadi tahu bagaimana cara menyampaikan tanggapan berupa kritikan dan pujian dengan baik. Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif ya di dalam di dalam diskusinya. Terus presentasi hasil kerjanya bagus, semuanya sudah bagus. Nah, silakan dikumpulkan hasil kerja kelompoknya tadi dikumpulkan ke depan. Kumpulkan dulu Kak. Letakkan di situ saya. PR di rumah ada PR ya, masih berkelompok. Kalian kerjakan LKPD 2.1 yaitu menyusun kerangka teks tanggapan. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teks diskusi. Nah, kita berdiskusi lagi. Nah, kita pelajari dulu teks diskusi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhir kata, Bu Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.